Kita lanjut lagi di nomor 12. Siswa kelas 5 melakukan kegiatan menggambar di luar kelas. Amin menggambar menara bertangga dengan skala 1:120. Di samping menara terdapat tiang bendera. Tinggi sebenarnya tiang bendera itu 4,2 meter. Jarak anak tangga pertama dengan permukaan tanah 0,6. Kemudian jarak anak tangga teratas dengan puncak menara, 1 meter. Banyak anak tangga ada 42, jumlahnya 42 buah. Jarak anak tangga semuanya sama, masing-masing sama, sebanyak 42. Kemudian selisih tinggi tiang bendera dengan puncak menara adalah 11,5 cm di dalam gambar. Nah, makanya satuannya cm. Jarak sebenarnya anak tangga ke-13, ini kita misalkan di sini ya, anak tangga ke-13 dengan permukaan tanah berapa? Nah, ini yang ditanya, anak tangga ke-13. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dulu tinggi dari menara tersebut itu berapa. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada selisih antara tinggi tiang bendera dengan menara itu 11,5 cm dalam gambar. Terus, kemudian kita cari dulu 11,5 cm ini digambarkan kalau sebenarnya berapa. Nah, cara mencari jarak sebenarnya adalah dikalikan dengan skalanya 120 cm. Oke, langsung ya kita cari jaraknya. Langkah pertama 11,5 dikalikan dengan 120 cm, maka akan didapat yaitu 1380 cm. Nah, ini jarak dari tinggi tiang bendera ini, jarak sebenarnya dari tinggi tiang bendera ini ke puncak menara yang ada di atas tadi, sebanyak 1380. Kemudian kita lihat di sini kata kunci yang kedua adalah tinggi tiang bendera kan sama-sama menara. Tinggi tiang bendera sama menara. Tinggi tiang bendera sebenarnya berapa? 4,2 meter. Sekarang 4,2 meter ini dirubah dulu ke dalam sentimeter. Berapa jadinya? Meter ke sentimeter. Naik atau turun? Turun ya. Turun berapa? Turun 2. Maka itu dikali 100. Nah, sudah dapat tinggi tiang bendera dalam sentimeter adalah 420 cm. Kemudian baru kita tambahkan dengan ini. Di sini. Sudah didapat 1800 cm untuk tinggi gedungnya atau tinggi menaranya. Nah, untuk mengetahui jarak anak tangga ke-13 ke permukaan tanah, berarti kita harus tahu dulu jarak dari anak tangga pertama ke anak tangga yang terakhir. Anak tangga yang pertama ke anak tangga yang terakhir ini ya, sampai dia ke permukaan tanah. Gimana cara hitungnya? Cara hitungnya adalah dengan nih tinggi gedung. Ini cara kedua, langkah kedua, tinggi gedungnya, kemudian dikurang dengan jarak anak tangga pertama ke jarak anak tangga pertama ke permukaan tanah adalah 0,6 meter.
Tapi ingat, di sini satuannya berbeda. Yang ini cm, yang ini meter. Maka harus dirubah dulu ke dalam cm. Meter ke cm. Tadi turun berapa? Turun 2 tangga, 2 anak tangga. Maka dikali dengan 100. 0,6 dikali 100 adalah 60 cm. Ya, sampai sini paham? Baik, sudah. Kemudian, nah, dilihat lagi soalnya. Ada ketentuan lain bahwa jarak anak tangga teratas dengan puncak menara adalah 1 meter. Jarak anak tangga teratas dengan puncak menara itu 1 meter. Oke. Sudah didapat 1 meter. Kita kurang lagi dengan jarak anak tangga yang pertama, anak tangga yang paling atas dengan puncak menaranya. Dari meter, tadi kan dapat 1 meter, dirubah dulu ke dalam cm, 1 meter. Dari meter ke cm turun 2, maka didapatkan 100 cm. Ya, oke teman-teman. Di sini kita ubah dulu deh biar kalian tidak bingung. cm 60 cm didapat dari anak tangga pertama ke permukaan tanah, dikurang 100 cm didapat dari anak tangga paling atas ke puncak menara. Oke. Berapa nih? Didapat 1640 cm. Udah dapat? Sudah dapat. Langkah selanjutnya adalah dengan mencari jarak setiap anak tangga. Nah, tadi kan di soalnya dibilang bahwa setiap anak tangga itu jaraknya sama kan. Nah, kita cari sekarang jaraknya setiap anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai anak tangga teratas tuh berapa. Caranya adalah dengan, berarti kan tadi kita sudah dapat bahwa jarak anak tangga pertama ke anak tangga terakhir kan segini nih, 1640. Sekarang kita hitungnya masing-masing anak tangga berapa jaraknya. Langkah ketiga adalah 1640 cm. Jarak semua anak tangga dari anak tangga pertama sampai anak tangga paling atas 42 dibagi dengan total anak tangganya ada berapa? Ada 42. Ya. Dan jangan lupa di sini ada satu anak tangga yang jaraknya 0,6 meter, yaitu anak tangga dari anak tangga pertama ke permukaan tanah. Ingat, yang ini tidak boleh dihitung ya, karena beda ukurannya. Jadi harus dikurang satu anak tangga yang berbeda. Nah, didapat berapa nih? 1640 cm dibagi 42 dikurang 1, 41. Berapa coba? Ayo dihitung. Maka akan didapat 40 cm. Jadi masing-masing anak tangga dari anak-anak tangga pertama sampai ke 42 itu ada 40 cm masing-masing. Tiap undaknya 40 cm. Nah, belum selesai teman-teman. Belum selesai ya. Jadi ini baru masing-masing anak tangga. Yang ditanya anak tangga ke berapa? Anak tangga ke 13. Kita carinya gimana coba? Nah, cara carinya adalah, ingat, kita kan cuma butuh ke angka ke 13. Maka cara carinya adalah langkah terakhir, cari anak tangga yang ke-13. Ingat, tadi ada satu anak tangga yang ukurannya berbeda. Anak tangga yang mana? Anak tangga yang terakhir yang nempel sama tanah. Maksudnya yang berjarak dengan tanah. Itu 0,6 meter. Jadi ada satu anak tangga yang berukuran 60 cm. Kemudian ditambah dengan, kan ada 13. Kalau udah dikurang 1, maka dia jumlahnya 12 anak tangga yang berukuran sama atau berukuran yang tadi kita cari, 40 cm. Sudah didapat.
Nah, mudah-mudahan dipahami. Lagi ya, ada satu anak tangga yang berukuran 0,6 meter. Itu anak tangga yang memiliki anak tangga pertama yang memiliki jarak dengan tanah. Karena kan yang kita cari adalah anak tangga ke-13. Berarti dari anak tangga ke-13 sampai anak tangga pertama ke permukaan bawah, ke permukaan tanah. Satu anak tangga yang berukuran 60 cm, dari 0,6 meter dirubah ke cm, 0,60 cm, ditambah dengan 12 anak tangga sisanya, 12 anak tangga yang berukuran sama, yaitu 40 cm. 6, sekarang kita operasikan 1 kali 60 cm, ditambah 12 kali 40, 48 cm, 480 cm. Berapa jumlahnya? 540 cm. Kita lihat jawabannya. Di jawabannya ini rata-rata meter semua ya. Maka dirubah dulu ke dalam meter. Sentimeter ke meter, naik atau turun? Ya, naik. Jika naik, maka setiap tingkatnya dibagi dengan 10. Meter ke sentimeter naik berapa? Naik 2. Jadi 540 dibagi 100 sama dengan 5,4 meter. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Maka jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut ya teman-teman ke nomor 13. Di sini kita akan belajar tentang perbandingan. Dilihat dulu soalnya nomor 13, dibaca dulu. Harga buku gambar sepertiga harga jangka. Harga jangka 2/3 harga pastel. Harga 2 pastel warna 22.500. Nah, pertama kita cari dulu masing-masing perbandingan dari ketiga benda tersebut. Di sini ada apa aja? Ada buku gambar, berbanding dengan jangka, berbanding dengan pastel warna. Lihat keterangannya di sini. Harga buku gambar adalah sepertiga harga jangka. Di sini kita pakai permisalan angka 2 untuk dijadikan perbandingannya. Ya, boleh angka yang lain tapi kita pakai angka terkecil aja selain 1. Kita coba angka 2 ya. 2. Angka 2, harga buku gambar sepertiga harga jangka. Buku gambarnya 2. Perbandingannya 2, misal perbandingannya 2. Maka jangkanya berapa? Ingat 1/3 dari harga jangka. Berarti 2 banding 1/3. Nah, supaya kita dapat harga jangka perbandingan jangka ini, kita operasikan ini. 2 dibagi 1/3, bisa nggak? Nggak bisa, makanya dibalik jadi 3/1. 2 kali 3 dibagi 1 sama dengan 6. Maka dapat perbandingan jangkanya adalah 6. Ya, benar, nilai 2 itu adalah 1/3 dari 6. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang cari perbandingan pastel warna. Cari perbandingan pastel warnanya. Di sini keterangannya harga jangka 2/3 harga pastel warna. Ya, 2/3 berbanding 6. Maaf, 6 berbanding 2/3 ya. 6 berbanding 2/3. Jangka berbanding pastel warna 2/3. Oke, di sini bisa nggak pengoperasian seperti ini? Ya, kita balik perkaliannya. Kita balik pembagiannya jadi perkalian. Dapat 6 kali 3 dibagi 2. Dapat 2
Nah, 6 kali 3 18 dibagi 2 sama dengan 9. Bisa teman-teman buktikan bahwa 9 2/3 nya adalah 6 ya. Oke, sudah dapat perbandingan masing-masing. Buku 2, jangka 6, 9 untuk pastel warna. Sekarang kita mencari harga. Oh ya, sebelumnya udah dikasih tahu bahwa 2 pastel warna itu harganya 22.500 ya. Yang ditanyakan selanjutnya, Doni membeli 8 buku gambar, 2 pastel warna dan beberapa jangka. 2 pastel warnanya udah diketahui nih, 22.500. Sekarang kita cari berapa harga buku gambar. 8 buku gambar. Kita cari dulu satu buku gambar harganya berapa. Dapat dari mana? Iya, perbandingan buku gambar ada 2 ya. Perbandingannya 2, jangka 6, pastel warna 9. Maka 2 berbanding, karena yang udah diketahui pastel warna, kita bisa mencari perbandingan dari ketiganya ini untuk menentukan harga satu buku gambar. Caranya adalah perbandingan buku gambar per jumlah dari dibagi perbandingan jangka dan pastel warna. Dikali dengan 2 pastel warna yang sudah diketahui. Kita masukkan angkanya. 2 berbanding 6, 9. Atau bisa diuraikan seperti ini teman-teman. Gitu. Baik, dilanjut ke nomor 14. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut. Memiliki 4 sisi, sisi berhadapan sama sejajar, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonal tidak sama panjang, dan berpotongan saling tegak lurus. Bangun datar tersebut adalah, lihat di sini memiliki 4 sisi ya, 4 sisi yang berhadapan sejajar. Sudut yang berhadapan. Nah, di sini kuncinya adalah kedua diagonal tidak sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus. Ya, di sini ya udah ada bangun datarnya. Yang pertama, yang A itu belah ketupat. Kita lihat ciri-cirinya. Kalau belah ketupat memiliki, nah ini semua bangun datarnya memiliki 4 sisi. Sisi yang berhadapan. Syarat yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar. Ini sisi yang berhadapan sejajar ya, sejajar. Ini juga sejajar, ini sejajar, yang ini sejajar. Semuanya sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kalau yang ini kita lihat, ini keempat-empatnya sama besar karena belah ketupat. Ya, belah ketupat itu seluruh sisinya yang berhadapan sama besar. Keempat sisinya malah. Keempat sudutnya yang berhadapan tuh sama besar. Kalau yang layang-layang dia berhadapan sama besar. Yang ini juga kedua sudutnya yang berhadapan sama besar. Apalagi ini persegi, dia kirinya sama kayak belah ketupat sama besar. Tapi lihat di sini pembedanya, kedua diagonal tidak sama panjang. Dari keempat bangun ini, jadi A, B, C, dan D, mana yang diagonalnya tidak sama panjang? Kalau yang ini punya diagonal, ya, diagonal ini garis yang tengah ini namanya diagonal, yang membelah kedua bangun datar. Memiliki diagonal tidak sama panjang. Kalau belah ketupat sama panjang ya diagonalnya. Nah, satu-satunya yang memiliki diagonal cuma ada belah ketupat dengan layang-layang. Kita lihat antara dua ini. Mana yang diagonalnya tidak sama panjang, yang A atau yang B?
Ya, benar. Yang B ya, teman-teman. Maka jawabannya adalah layang-layang. B. Untuk nomor selanjutnya, nomor 15. Sumbu simetri pada bangun tersebut ada. Nah, sumbu simetri itu dibagi jadi dua. Ada simetri lipat, ada simetri putar. Nah, yang ditanyakan di sini adalah simetri lipat. Teman-teman tahu atau sudah belajar simetri lipat itu apa? Layaknya kalau kita lagi melipat kertas yang berbentuk persegi. Simetri lipatnya ada berapa? Ini kan ceritanya persegi. Simetri lipat itu adalah seberapa banyak bangun datar tersebut ketika dilipat sama bentuknya sama. Gitu. Contohnya ini, kayak persegi ini. Ada berapa banyak simetri lipat? Yang pertama 1, ya. Ini kalau dilipat sama ya. 2, dilipat ke sini juga bisa. 3, ditekuk 2. Yang terakhir ada 4. Nah, kalau persegi ada 4. Kita coba kalau persegi panjang. Ada berapa simetri lipatnya? Kalau kita lipat diagonal seperti ini, akurat tidak antara kanan dan kiri sebelah sini dengan sebelah sini? Tidak. Nah, berarti tidak simetri lipat. Kemudian yang sebelah sini, sama halnya seperti tadi ya, tidak sama. Jika dibelah 2, dilipat 2, dilipat bisa sama? Bisa ya. Kemudian yang ini, itu baru ketemu tadi 1, terus dimotong memanjang, bisa dilipat? Bisa. Maka untuk persegi panjang simetri lipatnya ada 2. Sekarang kita perhatikan bangunan ini. Ada berapa simetri lipatnya? Kalau kita tekuk 2 begini, bisa tidak? Sepertinya enggak ya, teman-teman ya. Nah, berarti tidak bisa. Kemudian begini, tidak sama karena di sini dia bentuknya tidak melengkung, kalau yang ini melengkung, jadi otomatis akan tidak sama. Kita potong secara diagonal. Kira-kira bisa tidak? Ya, bisa ya teman-teman ya. Berarti satu cara adalah dengan memotong dengan diagonal. Ada 2 cara. Jadi untuk soal nomor 15, sumbu simetri pada bangun tersebut sebanyak ada 2. Jawabannya D.